Bab 1841. Alam Raja Roh tingkat ketiga. Inti roh Li Qingfeng bermutasi setelah ia memakan garis keturunan ular langit. Yang tadinya hanya memiliki 2 tanda, kini menjadi 3. Memiliki 3 tanda merupakan tanda telah berhasil mencapai tingkat ketiga alam roh raja. Setelah Li Li melahap garis darah ular langit dari Kaisar Susunan Langit, ia merasa segar kembali dan penuh energi. Ia langsung menembus alam Raja Roh tingkat ketiga, melangkah maju dengan pesat. Ketika Li Li memurnikan akar spiritual di gua belum lama ini, ia memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat ketiga alam Raja Spiritual. Namun, ia harus menyerah dan keluar untuk bertarung karena diganggu oleh Meng Lin, Kaisar Langit, dan Kaisar Jimat Spiritual. Sekarang Li Li telah membunuh Kaisar Jimat Roh dan melukai Meng Lin serta Kaisar Susunan Langit dengan parah. Hanya masalah waktu bagi mereka untuk mati. Seluruh tubuh Li Qingfeng memancarkan semburan niat membunuh yang mengerikan. Ia melangkah menuju Kaisar Susunan Langit. Niat membunuhnya semakin kuat di setiap langkah yang ia ambil. Beberapa bola kabut hitam terbentuk di atas kepala Li Li, bagaikan energi iblis, dan membuat Kaisar Langit Arai berteriak sekeras-kerasnya. Pada saat yang sama, Kaisar Susunan Langit benar-benar ketakutan. Tongkat formasinya dengan mudah dipatahkan oleh Li Qingfeng. Bendera susunannya juga dihancurkan oleh Li Qingfeng. Kaisar Susunan Langit akhirnya mengeluarkan kartu trufnya, kekuatan garis keturunan, yang juga ditelan oleh Qingfeng Li. Tidak peduli serangan kultivasi, garis keturunan, formasi, atau jenis serangan lainnya, semuanya dihancurkan oleh Li Qingfeng. Dia jelas bukan tandingan Li Qingfeng. Jika Li Fengfeng adalah seekor singa, ia akan menjadi seekor domba. Jika Li Fengfeng adalah orang dewasa, ia akan menjadi bayi yang tak berdaya dan tak mampu melawan. Li Li tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya dengan ganas menggunakan Sky Breaking Halberd-nya. Kecepatannya secepat kilat. Kaisar Langit Arai tak mampu menghindari serangan yang datang. Ia terluka parah, dan mobilitasnya terbatas. Ia tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan tombak itu menembus jantungnya dan membelah tubuhnya menjadi 2. Kaisar Langit terapung menjerit pilu. Jiwa spiritual yang baru lahir itu lari dari otaknya dan melarikan diri ke dalam kehampaan. Sayangnya, ia telah meremehkan Li Qingfeng. Li Li membuka penglihatan clairvoyance di mata kanannya dan melihat jiwa spiritual Kaisar yang baru lahir. Ia mengulurkan tangan kanannya, mengubahnya menjadi cakar raksasa, dan meraih jiwa spiritual Kaisar yang baru lahir dari kehampaan. Segera setelah dia mengeluarkan jiwa spiritual yang baru lahir, Qingfeng Li meludahkan seekor singa sonik spiritual yang langsung melahap jiwa spiritual yang baru lahir tersebut untuk dikonsumsi sebagai energi spiritualnya sendiri. Saat ini, energi spiritual di kepala Li Qingfeng terus meningkat ke alam Raja Roh tingkat ketiga. Otaknya telah bermutasi seperti tornado yang terus bergulung-gulung di dalamnya. Qingfeng Li mendesis ke arah langit dan meneriakkan suara spiritual, yang menghancurkan semua yang ada di sekitarnya hingga hancur berkeping-keping. Melihat ini, wajah Meng Lin memucat dan tubuhnya gemetar. Ia benar-benar ketakutan. Kaisar Susunan Langit dan Kaisar Jimat Roh, yang kekuatannya setara dengannya, dibunuh oleh Li Qingfeng. Baik tubuh fisik maupun jiwa mereka telah mati, yang berarti mereka bahkan tidak akan bisa bereinkarnasi. Mereka lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Pemuda di hadapannya jelas seorang iblis, iblis yang lebih kuat daripada mayat iblis tanpa kepala. Meng Lin sudah kehilangan keinginan untuk membunuh Li Li. Satu-satunya yang tersisa baginya adalah melarikan diri dan pergi dari sini secepat mungkin. Meng Lin berbalik dan berlari kencang, terus-menerus menggunakan esensi vital dalam tubuhnya dan membakar darahnya. Li Qingfeng mendengus dan mengayunkan tombak pemecah langitnya. Ia melemparkannya ke depan, dan tombak itu membentuk busur seperti kilatan petir. Tombak itu menembus kehampaan, menembus udara, dan terbang menuju jantung Meng Lin. Jika gerakan ini mengenai jantung Meng Lin, dia pasti akan terbunuh tanpa keraguan. Merasakan niat membunuh dan hembusan angin yang cepat dan kuat, saraf Meng Lin hancur. Ia segera meraih wakil penguasa dan melemparkannya ke belakang. Wakil raja berteriak dengan suara memilukan, "Yang mulia, hamba adalah hamba yang paling setia. Bagaimana mungkin Yang Mulia melakukan ini kepada hamba?" Sayangnya, sudah terlambat. Bahkan setelah ia selesai berbicara, tombak pemecah langit milik Li Qingshan telah menembus kepalanya tanpa ampun dan memakukannya ke tanah. Li Qingfeng menggunakan sayap bulu gaya anginnya dan dengan cepat terbang ke tubuh wakil penguasa. "Itulah kaisar yang kau pilih untuk ikuti. Pergilah ke neraka." Li tiba-tiba mencabut tombak dari tangan wakil penguasa dan menginjaknya hingga mati. Di saat-saat terakhirnya, wakil penguasa dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Namun,
Hati wakil penguasa dipenuhi dengan kebencian terhadap Meng Lin, bukan terhadap Lily. Jika Meng Lin tidak melempar tubuhnya seperti itu, ia tidak akan terbunuh secepat ini. Jika ia berhasil lolos, ia mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Para kultivator lainnya ketakutan dan memucat, melihat betapa kejamnya Meng Lin, bahkan mengorbankan nyawa wakil penguasa. Mereka semua memikirkan hari-hari terakhir mereka. Mata Li Qingfeng dipenuhi dengan niat membunuh ketika melihat Meng Lin melarikan diri dengan putus asa. Ia berkata dengan dingin, apakah benar-benar berpikir kau bisa melarikan diri? Rasakan serangan jiwaku. 4 singa petir mengaum, teriak Li Qingfeng sambil memusatkan energi spiritual alam Raja Roh tingkat ketiga di kepalanya untuk membentuk 4 singa sonik spiritual. Keempat singa sonik spiritual itu mengeluarkan guntur dan kilat hitam, yang menimbulkan suara retakan di udara dan secepat kilat. Meng Lin tak mampu menghindari gelombang sonik. 4 singa guntur dan kilat sonik dengan cepat menyerbu wajahnya, memasuki otaknya, dan mencabik-cabik energi spiritualnya. Meng Lin meledak dengan suara tertekan dan jatuh langsung ke tanah dari udara, menimbulkan suara gemuruh. Matanya melotot ke depan dan dipenuhi ketakutan. Ia tak percaya energi spiritualnya akan dimakan oleh 4 singa guntur dan kilat, bahkan ketika ia hampir mati. Meng Lin, yang berada di peringkat 150 teratas dalam daftar Raja Roh, telah meninggal, dan energi spiritualnya telah terkuras. Satu-satunya yang tersisa hanyalah mayat kering, yang sungguh menyedihkan. Meskipun Meng Lin telah menjadi mayat kering, Lily tidak berniat melepaskannya. Ia mengeluarkan api dari tubuhnya dan membakar mayat mumi Meng Lin. Tidak diragukan lagi, sebelum King Feng Li membakar Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh, dia mengambil cincin interspatial mereka. Semua harta dan properti mereka disimpan dalam cincin, seperti ramuan, batu roh, harta spiritual, dan teknik kultivasi. Putong. Li Qingshan mendengar serangkaian suara. Ia menoleh dan melihat Panglima tertinggi dinasti meteorit dan beberapa kultivator di belakangnya berlutut dan bersujud ke arah Li Qingshan. Terutama para kultivator di belakang. Setelah mereka melihat bagaimana Li Qingfeng dengan kejam membunuh Meng Lin, Kaisar Langit, dan Kaisar Jimat Roh, mereka kehilangan sedikit pun rasa pemberontakan. Li Qingfeng bagaikan dewa yang tak terkalahkan bagi mereka. Tolong jangan bunuh kami. Kami semua dipaksa oleh Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh, para kultivator berlutut dan memohon dengan suara keras. Bab 1842. Krisis Suelin. King Feng Li tidak merasakan sedikit pun simpati terhadap para kultivator yang berlutut di depannya. Para kultivator ini telah menyerangnya, belum lagi mereka menyerang Meng Yaosu, Yayun, dan teman-temannya yang lain. Jika Lily tidak memiliki kemampuan yang kuat, ia pasti sudah mati di tangan mereka. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat, dan pemenangnya mengambil segalanya. Itulah aturan yang selalu berlaku di dunia pengembangan diri. Yang kalah hanya punya satu jalan, kematian. Li Qingfeng mendengus dengan brutal, sayangnya kau mengikuti pemimpin yang salah. Aku akan meninggalkan mayatmu agar jiwamu bisa bereinkarnasi. Jari telunjuk kanan King Feng Li bergerak maju secara tiba-tiba dan mengeluarkan beberapa garis cahaya cian. Cahaya cian adalah energi esensi vital dan secepat kilat. Mereka melesat ke dahi para kultivator dan menembusnya. Tubuh mereka jatuh tersungkur ke tanah, dan mereka mati dengan enggan. Namun, lili dari Li Qingfeng meninggalkan sedikit belas kasihan kepada mereka. Ia tidak membunuh jiwa mereka, sehingga mereka dapat bereinkarnasi dan terlahir kembali. Ada satu orang yang tidak dibunuh oleh Li Qingfeng. Dia adalah komandan tertinggi. Li Qingfeng menyukainya, dan lagi pula, dia dipaksa oleh Meng Lin. King Feng Li menatap Panglima tertinggi, jangan berlutut, aku tidak akan membunuhmu. Petik 2. Panglima tertinggi berdiri dengan bingung. Ia mengira Li Qingfeng akan membunuhnya juga. Ia tidak menyangka Li Qingfeng akan menunjukkan belas kasihan kepadanya. Li Qingfeng mendekat, Panglima tertinggi, aku bukan pembunuh yang kejam. Orang-orang itu musuhku. Jika aku membiarkan mereka pergi, mereka akan mengejarku untuk membalas dendam. Itulah sebabnya aku membunuh mereka semua. Kau bukan musuhku, malah kau telah membantuku 2 kali. Aku pasti tidak akan membunuhmu. Setelah King Feng Li selesai berbicara, dia mengeluarkan beberapa ramuan dan pil tingkat raja dari cincin interspatial dan memberikannya kepada Panglima tertinggi. Li King Feng berkata, kamu terluka. Cepat dan sempurnakan ramuan ini. Ramuan ini akan menyembuhkanmu dan membantumu meningkatkan kemampuanmu, yang akan memberimu peluang lebih baik untuk bertahan hidup di alam matahari mistis. Panglima tertinggi menatap Li King Feng dengan tatapan rumit. Ia bersyukur, terharu, dan emosional. Dia tahu dia bisa hidup berkat Li King Feng.
Kalau tidak, dia pasti akan berakhir seperti mayat-mayat kering itu dan menjadi hantu, tersesat di dunia bawah selamanya. Sementara itu, Meng Yaosu, Yayun, Kaisar Lingyun, anak anjing hitam, ular pemakan langit, Kaisar Serigala Langit, dan yang lainnya keluar dari gua. Mereka juga berhenti berkultivasi. Setelah mereka keluar, mereka terkejut melihat tanah dipenuhi mayat. Mereka tercengang ketika mengetahui bahwa Lily King Feng telah membunuh Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh. Kaisar Serigala Langit lebih terkejut daripada yang lain, karena 1000 tahun yang lalu, ia baru berada di alam Raja Roh tingkat ketiga ketika ia tidak terluka parah. Ia berada di level yang sama dengan Meng Lin, Kaisar Susunan Langit, dan Kaisar Jimat Roh. Jika ia melawan Li King Feng, kemungkinan besar ia akan kalah. Saat ini, Kaisar Serigala Langit benar-benar merasakan kekuatan dan kemampuan Lily. Ia senang melihat potensi dalam diri Lily dan berteman dengannya. Gemuruh gelombang. Langit yang cerah tiba-tiba tertutup awan gelap dan suara gemuruh. Awan gelap menutupi matahari. Langit tampak remang-remang, angin kencang bertiup kencang, guntur menggelegar, dan kilat menyambar berkali-kali. Hujan deras mulai turun, dan badai angin pun ikut menyertai hujan deras itu. Seluruh bumi tampak seperti telah jatuh ke dalam kegelapan. Li King Feng mengerutkan kening. Semuanya, masuklah ke dalam gua dan istirahatlah. Kita akan terus bergerak setelah hujan berhenti. Kaisar Serigala Langit, anak anjing hitam, Panglima tertinggi, dan yang lainnya kembali ke gua. Lily berdiri di dekat pintu masuk gua, memandangi hujan lebat dan langit yang dipenuhi awan gelap. Entah kenapa, ia punya firasat buruk yang membuatnya gelisah. Dia menoleh dan bertanya pada Yayun, apakah kamu tahu kalau di alam matahari mistis bisa turun hujan seperti ini? Yayun menggelengkan kepalanya, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca di alam matahari mistik selalu sangat panas. Aku belum pernah mendengar hujan seperti itu. Li King Feng mengangguk. Ketika mereka pertama kali memasuki alam matahari mistis, ada 2 matahari di langit. Gelombang panas memenuhi setiap jengkal udara dan suhu tinggi melanda sepanjang hari. Tidak ada hujan, guntur, atau kilat. Tidak ada yang seperti itu. Namun kini, mereka menyaksikan perubahan di dunia kecil ini. Sungguh menakjubkan dan sulit dipercaya. King Feng Li telah memutuskan bahwa dia akan keluar dan mencari Sue Lin setelah hujan berhenti. Esensi vital dan energi spiritualnya berada di ranah Raja Roh tingkat ketiga. Dia pasti akan berada di peringkat 100 teratas dalam daftar Raja Roh. Hampir tidak ada musuh yang sebanding dengannya. Karena itu, dia ingin segera menemukan Sue Lin agar dia aman. Namun, pada saat ini, di sebuah lembah besar, Tane dari Sekte Es Gelap telah membawa muridnya Sue Lin, Tian Xuan, dan beberapa tetua lainnya ke dalam bahaya. Mereka hendak menyeberangi lembah ketika bertemu seekor ular raksasa. Ular ini panjangnya setidaknya beberapa ribu kaki. Ukurannya sangat besar, bermata 4, dan disebut ular setan bermata 4. Setiap sisik ular iblis bermata 4 sebesar tangki air. Sisiknya sekeras besi dan memancarkan cahaya gelap yang kotor. Mulutnya sebesar bukit kecil. Tane dari Sekte Es Gelap dan kelompok Sue Lin bukanlah tandingannya, karena ia adalah ular tingkat raja tingkat 3. Awalnya, Tane Sekte Es Gelap hanyalah setengah langkah dari ranah Raja Roh. Setelah tiba di alam matahari mistik, ia menemukan ramuan tingkat raja pertama dan menyempurnakannya untuk menembus ranah Raja Roh tingkat pertama. Kekuatan Sue Lin berada di puncak alam tertinggi tingkat ke-9. Ia hampir mencapai alam Raja Roh. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, mereka masih belum sebanding dengan ular iblis bermata 4 di hadapan mereka. Ular iblis bermata 4 menggunakan kepalanya untuk menghalangi bagian depan lembah dan ekornya untuk menghalangi bagian belakang lembah. Ia menjebak Tane dari Sekte Es Gelap dan seluruh kelompok di tengah. Ular iblis bermata 4 tertawa terbahak-bahak, manusia menjijikkan, beraninya kalian memasuki alam matahari mistis dan mengganggu tempatku. Kalian mengganggu tidurku. Hari ini, aku pasti akan memakan kalian semua. Wajah Sue Lin yang cantik dan halus memucat. Alasan dia datang ke alam matahari mistik adalah karena dia ingin menemukan Li King Feng. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan binatang iblis tingkat raja tingkat ketiga sebelum dia menemukan Li King Feng. Sue Lin bergerak mendekati Master Sekte Dark Ice Sect dan bertanya, Guru, apa yang harus kita lakukan? Wajah Tane menunjukkan sedikit ketakutan dan juga memucat, sebentar lagi, aku akan menahan ular iblis bermata 4 ini dan kau bisa membawa putraku, Tian Xuan, untuk melarikan diri dari belakang. Kita bukan tandingan ular ini. Jika kita mencoba melawannya, kita semua akan mati. Bulu mata Sue Lin yang ramping dan panjang berkedip sedikit,
lalu ia menggelengkan kepalanya. Guru, aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Aku akan pergi bersamamu. Bab 1843. Kultivasi Suelin. Permintaan Suelin untuk tetap tinggal sangat menyentuh hati Master Sekte Es Gelap. Melihat bahwa di momen penting antara hidup dan mati ini, Suelin lebih mementingkan keselamatan gurunya daripada keselamatannya sendiri. Master Sekte tahu bahwa menyayangi murid ini tidak akan sia-sia. Ketua Sekte Es Gelap menggelengkan kepalanya dan menegaskan, Sue, aku tahu kau peduli padaku, tapi kau harus segera pergi bersama Tian Xuan. Ular iblis bermata empat itu sangat kuat, dan kau takkan mampu melawannya. Bahkan, aku tak yakin bisa menandinginya. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah menahannya untuk sementara waktu. Setelah selesai berbicara, Master Sekte mengulurkan telapak tangannya untuk mendorong Suelin. Ia mulai mengayunkan pedang panjang perak di tangannya dan membentuk kilatan cahaya pedang. Kilatan cahaya pedang itu panjangnya beberapa ratus meter dan menyerang dengan brutal ular iblis bermata empat itu. Namun, ular iblis bermata empat itu memiliki kulit yang sangat kasar dan tebal, sehingga ia bahkan tidak menghiraukan serangan itu. Cahaya pedang Master Sekte mengenai tubuh ular iblis bermata empat dan langsung terpantul kembali. Serangan itu sama sekali tidak efektif. Ular iblis bermata empat itu menatap Master Sekte dengan tatapan mengejek seolah-olah ia orang bodoh dan berkata dengan dingin, aku adalah binatang iblis di tingkat ketiga alam Raja Roh, dan kau hanyalah seorang Master Alam Raja Roh tingkat pertama. Betapa terlalu percaya dirinya kau ingin mengalahkanku. Kalian semua akan mati di sini hari ini, tanpa terkecuali. Setelah selesai berbicara, ia membuka mulutnya lagi dan menyemburkan api hitam. Api itu bersuhu sangat tinggi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, api itu telah mencapai para tetua dan murid di garis depan dan membakar mereka sampai mati. Para tetua itu semuanya adalah master setengah langkah menuju alam Raja Roh dan terkenal di seluruh benua api merah. Namun, mereka menjadi lemah dan tak berdaya di alam matahari mistik. Apalagi jika berhadapan dengan ular iblis bermata empat, mereka bahkan tak mampu menahan satu serangan pun. Seketika, tubuh mereka berubah menjadi tumpukan abu yang melayang di udara, begitu pula jiwa spiritual mereka yang baru lahir. Kematian mereka telah sepenuhnya ditentukan, tanpa ada kemungkinan untuk bangkit kembali atau bereinkarnasi sama sekali. Sekarang, satu-satunya orang yang tersisa di seluruh ngarai itu adalah Master Sekte Es Gelap, Suelin, dan Tian Xuan. Saat ini, wajah Xuan Tian telah memucat dan kehilangan kecantikannya. Seluruh tubuhnya gemetar saat ia berdiri ketakutan di belakang ibunya. Wajah Suelin yang pucat juga tampak pucat. Saat ini, ia tak kuasa menahan rasa rindu yang amat dalam pada Li Qingfeng. Ia tahu, jika Li Qingfeng ada di sini, ia pasti tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Sayangnya, alam matahari mistik sangat luas, tepatnya 10 kali lebih luas dari negeri Lingyun. Tanpa mengetahui lokasi persisnya, ia tidak tahu harus mencari kemana. Wajah ketua sekte pucat pasi dan muram. Ia sulit menerima kenyataan bahwa para tetua dan murid-muridnya yang telah lama dibantai dalam sekejap di depan matanya. Untungnya, ia memasang selubung cahaya pertahanan untuk melindungi Suelin dan Tian Xuan saat mereka mundur. Kalau tidak, mereka bertiga pasti juga akan terbunuh oleh api. Ular iblis bermata empat di hadapan mereka ini terlalu kuat, mereka tidak punya cara untuk menahan serangannya lagi. Beberapa saat yang lalu, ketua sekte masih berusaha membujuk Suelin dan Tian Xuan untuk pergi. Sekarang, kemungkinan siapapun bisa lolos dari sini tampak sangat kecil. Sepertinya ngarai itu mungkin akan menjadi kuburan bagi mereka semua. Tiba-tiba, mata ular iblis bermata empat berbinar. Ia menatap Suelin dengan mata penuh keserakahan, seolah merasakan aura garis keturunan binatang suci murni dari tubuhnya. Ia merasa terbius oleh energi ini. Ular iblis bermata empat itu punya firasat bahwa jika ia melahap kekuatan garis keturunan wanita cantik yang berdiri di hadapannya, ia akan mencapai kemajuan yang luar biasa. Kemungkinan besar ia bisa berevolusi menjadi naga air atau bahkan naga surgawi. Aura binatang dewa yang dipancarkan Suelin sangat kuat, tetapi hanya binatang iblis yang sangat kuat seperti ular iblis bermata empat yang bisa merasakannya. Secercah kekejaman terpancar dari mata ular iblis bermata empat itu saat ia menatap Suelin dan menuntut, "Nona cantik, aku suka garis keturunanmu. Patuhlah dan biarkan aku melahapmu." Dengan begitu, setidaknya jiwamu akan beristirahat dengan tenang. Ketakutan menyelimuti wajah Suelin dan wajahnya menjadi pucat pasi. Ketakutan terbesarnya telah menjadi kenyataan, ular iblis bermata empat itu pasti telah mengetahui bahwa ia memiliki garis keturunan Phoenix Es di tubuhnya. Garis keturunan Ice Phoenix merupakan garis keturunan salah satu dari 10 binatang dewa kuno yang agung. Ice Phoenix,
yang sebanding dengan Dewa Naga, Vermilion Bird, Black Tortoise, dan Rock. Berkat Suelin yang memiliki garis darah Phoenix S di tubuhnya, ia mampu berkultivasi dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya, ia hanyalah orang biasa dengan kekuatan terbatas dan pengetahuan terbatas tentang kultivasi diri dan teknik-tekniknya. Hanya dalam beberapa bulan di benua api merah, ia telah mencapai puncak alam roh tertinggi tingkat 9. Kecepatan kemajuannya yang secepat roket bahkan sebanding dengan Lily. Suelin hanya kekurangan hukum monark. Begitu ia mampu mengembangkan wawasan tentang hukum monark, ia akan mampu menembus alam spirit monark. Sayangnya, sepertinya dia tidak akan diberi kesempatan itu karena dia telah bertemu dengan ular iblis bermata 4 yang berbahaya ini di Mystic Sun Realm. Dari penampilannya saja, orang bisa tahu bahwa ular iblis bermata 4 itu adalah binatang iblis yang luar biasa kuat, kejam, tak kenal ampun, dan memiliki haus darah abadi. Tulang-tulang putih mengerikan berserakan di seluruh ngarai. Jumlah pembudidaya diri yang telah menjadi santapan dan dilahap oleh ular iblis bermata 4 ini tak terhitung banyaknya. Sekilas pemandangan ini pasti bisa membuat orang yang melihatnya merinding. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Bersamaan dengan gemuruh guntur dan kilatan petir, hujan deras tiba-tiba turun deras dari langit. Hujan deras ini sedikit mencerahkan seluruh ngarai. Diguyur hujan dan guntur, Suelin tampak tenggelam dalam pikirannya dan menjadi seperti patung. Di saat yang mengkhawatirkan dan berbahaya ini, ia memperoleh pencerahan. Dilihat dari ekspresinya, ketua sekte dapat mengetahui bahwa Suelin tengah mengolah hukum raja pada saat yang genting ini. Sang master sekte tak kuasa menahan desahan kegembiraan. Ia sangat bangga dengan bakat dan kejeniusan muridnya karena mampu mengolah hukum raja di saat yang mendebarkan seperti itu. Sayangnya, ular iblis bermata 4 menghalangi mereka. Jika bukan karena itu, ia yakin muridnya pasti bisa menembus alam raja roh. Lagi pula, hanya dengan beberapa bulan kultivasi, kemajuan Suelin setara dengan 100 tahun kultivasi master sekte. Sang master sekte melangkah maju dan berada di depan Suelin, melindungi Suelin di belakangnya. Ia tahu bahwa ini adalah momen krusial bagi kultivasi Suelin dan momen itu tidak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu, ia harus melindungi Suelin dan menjauhkannya dari bahaya. Sang master sekte telah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa meskipun itu berarti kematiannya sendiri, dia harus berjuang sekuat tenaga untuk menjaga Suelin tetap hidup. Garis keturunan Ice Phoenix dalam tubuh Suelin adalah salah satu garis keturunan terbaik. Di era kuno, garis keturunan ini begitu kuat sehingga mendominasi seluruh alam semesta dan memungkinkan pemiliknya menjadi salah satu penguasa 3000 dunia besar, bahkan kekuatan para santo dan makhluk abadi pun tak tertandingi. Karena alasan ini, Master Sekte yakin bahwa selama Suelin mampu bertahan dalam kultivasi ini, dia pasti akan memusnahkan ular iblis bermata 4 untuk membalaskan dendam Master Sekte, yang merupakan gurunya. Mengenai putranya, Tian Xuan, ia memang memiliki kekhawatiran. Namun, selama Tian Xuan tetap berada di sisi Suelin, Ketua Sekte yakin bahwa Tian Xuan tidak akan berada dalam bahaya fisik apapun dan akan dijamin makanan dan kenyamanan selama sisa hidupnya. Ular iblis bermata 4 itu mengayunkan ekor raksasanya yang panjangnya mencapai beberapa ribu meter, membelah udara dan bahkan menepis salah satu petir di langit. Ia pun mulai menyerang Suelin dengan kuat ke bawah. Ia bisa merasakan perilaku Suelin yang tidak biasa dan yakin bahwa ia sedang mengembangkan hukum raja. Ular iblis bermata 4 itu mengetahui kekuatan garis keturunan wanita ini yang tak terkalahkan, sehingga ia bersumpah untuk menghentikannya menyelesaikan kultivasinya. Bab 1844. Hukum es dan salju yang kacau. Menyaksikan ular iblis bermata 4 itu mencoba menyerang Suelin dengan ekor raksasanya, Master Sekte dari Sekte Es Gelap mengerutkan kening, amarah mulai berkobar di matanya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Suelin dengan cara apapun. Pada saat ini, bagi Master Sekte, keselamatan Suelin lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Dia bertekad untuk tidak membiarkan Suelin terluka, bahkan jika itu berarti nyawanya sendiri. Dengan cepat mengayunkan pedang panjang perak di tangannya, Master Sekte telah membentuk satu kepingan salju perak raksasa, menutupi seluruh langit. Kepingan salju perak berasal dari hukum raja dan memiliki momentum yang mengerikan. Ia langsung membelah kehampaan, meninggalkan retakan sepanjang beberapa ribu kaki. Kemudian ia bergerak maju dengan ganas, mengincar ekor raksasa ular iblis bermata 4 itu. Secerca ejekan muncul di mata ular iblis bermata 4 itu saat ia berkata dengan nada meremehkan, "Kau terlalu berlebihan. Hukum rajamu tidak ada apa-apanya bagiku." Ular iblis bermata 4 itu dengan kuat mencambukkan ekornya ke bawah dan langsung menghancurkan kepingan salju perak milik Master Sekte menjadi berkeping-keping. Cahaya pedang raksasa itu juga hancur berkeping-keping menjadi titik-titik cahaya perak dan akhirnya lenyap. Ekor ular iblis bermata 4 itu tidak berhenti tetapi berbalik menyerang ke arah Master Sekte, bukan ke arah Suelin sekarang.
Ular iblis bermata empat itu mulai menyimpan dendam terhadap ketua sekte es gelap karena terus menghalanginya mencapai tujuannya. Ia kini memutuskan untuk membunuh ketua sekte terlebih dahulu dan melahap garis keturunan Suelin setelahnya. Ular iblis bermata empat itu terus mengibaskan ekornya dan membentuk busur. Busur itu membelah udara dan langsung memecah ruang. Kedua sisi ngarai juga langsung hancur olehnya. Akibatnya, puncak-puncak gunung hancur berkeping-keping. Kekuatan ular iblis bermata empat itu begitu dahsyat sehingga bahkan petir dari atas pun tak mampu memberikan efek apapun padanya saat itu. Begitu seekor binatang iblis berhasil menerobos ke tingkat ketiga alam roh raja, ia juga akan memperoleh kemampuan untuk mengolah hukum raja sendiri. Kitab suci ketertiban segel Dao Surgawi hukum raja mengandung kekuatan alam misterius dan secara alami mampu menahan kekuatan petir. Jika ular iblis bermata empat itu tidak mengembangkan hukum raja, maka satu petir dari langit dapat menyambarnya dan melelehkan jiwanya, tanpa meninggalkan sisa-sisa. Sayangnya, ular iblis bermata empat telah cukup berkembang di Dao Surgawi. Selain itu, petir di langit terlalu jarang saat ini. Oleh karena itu, untuk sementara, petir tersebut tidak efektif melawan ular iblis bermata empat. Tanpa menghiraukan petir dan hujan deras dari langit, dengan kecepatan secepat kilat, ular iblis bermata empat itu seketika mengayunkan ekornya ke pedang panjang perak milik Sekte Master, menciptakan retakan yang tak terhitung jumlahnya pada harta spiritual tingkat raja ini. Klak, klak, klak. Pedang panjang perak itu telah hancur berkeping-keping, melayang di udara. Setelah itu, ekor ular iblis bermata empat itu dengan brutal mencambuk tubuh Master Sekte, membuatnya terlempar ribuan kaki jauhnya. Master Sekte jatuh tersungkur di tebing batu ngarai yang jauh. Puluhan tulang rusuknya patah dan mengakibatkan pendarahan internal. Ia membuka bibirnya dan memuntahkan seteguk darah. Karena kehilangan kekuatan untuk berdiri, tubuhnya pun jatuh lemas ke tanah. Terbaring di tanah, mata Master Sekte dipenuhi keputusasaan dan berubah pucat. Ia merasa ular iblis bermata empat itu terlalu kuat, terutama ekornya, sebagai Master Alam Raja Roh tingkat pertama, ia tak mampu menahannya. Upayanya untuk melawan bagaikan telur yang mencoba menaklukkan batu dengan menghancurkannya. Pada akhirnya, telur itu pasti akan menjadi rapuh dan lemah, begitu pula dirinya. Ular iblis bermata empat itu mencibir sambil menyatakan dengan kejam, bersiaplah untuk mati sekarang. Ia membelah mulutnya dan menyemburkan api hitam bersuhu tinggi yang menyengat. Api itu melesat menuju tubuh Master Sekte. Begitu mencapai tubuhnya, api itu pasti akan membakarnya hingga menjadi abu. Melihat ini, Tian Xuan kehilangan semua darah di wajahnya. Ia berteriak keras, jangan bunuh ibuku. Tian Xuan segera memanggil energi vital dalam tubuhnya dan melancarkan pukulan ke depan. Namun, pukulan itu sama sekali tidak berpengaruh. Begitu muncul di hadapan api hitam, pukulan itu langsung terbakar dan lenyap. Tubuh Tian Xuan juga terdorong mundur akibat benturan tersebut, dan darah menyembur dari mulutnya. Ia jatuh terduduk dengan pantatnya, tampak terluka. Api hitam itu bagaikan peri yang menari-nari dan secepat kilat. Tak lama kemudian, api itu telah tiba di udara di atas kepala ketua sekte. Rasanya seperti akan membakar ketua sekte itu sampai mati di saat berikutnya. Matanya penuh dengan keputusasaan dan penyesalan, tetapi tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Master Sekte. Tatapan Master Sekte tertuju pada Tian Xuan karena ia tak sanggup berpisah dengan putranya. Meskipun demikian, ia tahu bahwa kematiannya kini tak terelakkan. Pertemuan mereka dengan ular iblis bermata empat hari ini adalah kemalangan terbesar mereka. Di saat-saat terakhir hidupnya, Master Sekte mengalihkan pandangannya ke Suelin. Ia sangat senang dengan murid perempuan ini. Ia hanya berharap Suelin bisa mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup. Saat ini, Suelin sedang mendalami hukum monarknya. Tubuhnya mengandung garis keturunan Ice Phoenix, yang berasal dari Ice Phoenix pertama yang muncul di dunia ini. Ia juga merupakan salah satu dari 10 binatang dewa kuno. Kekuatan Ice Phoenix sebanding dengan kekuatan naga dewa, rock, kura-kura hitam, dan burung vermilion di zaman kuno. Beberapa saat yang lalu, langit alam matahari mistik dipenuhi kilat dan guntur. Di antara kilat dan hujan deras, terdapat seutas hukum raja, yang ditangkap oleh Suelin karena ketidakstabilan Ordo Dao Surgawi. Suelin kini tengah mengembangkan wawasan tentang kekuatan es dan salju. Kelima elemen, yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah, saling menguatkan dan menangkal. Dengan kata lain, terdapat saling penguatan dan saling pengendalian di antara elemen-elemen tersebut. Berdasarkan urutan generasi bersama, logam memunculkan air. Air memunculkan kayu. Kayu memunculkan api. Api memunculkan tanah, dan tanah memunculkan logam. Dalam pengertian ini,
hujan menghasilkan air, air menghasilkan es, dan es menghasilkan es dan salju, semuanya dapat saling memperkuat dan membatasi satu sama lain. Saat Suelin mengolah hukum es dan salju dari hujan yang deras, hujan beresonansi dengan garis darah Phoenix es di tubuhnya. Di era kekacauan alam semesta, ketika Pangu memisahkan surga dari bumi, tidak ada logam, kayu, air, api, atau bumi, yang ada hanyalah kekacauan yang menyebar. Kelahiran berbagai jenis binatang iblis, tumbuhan, dan manusia terjadi kemudian. Sebagai Phoenix es pertama setelah Chaos, Suelin lahir dengan ketertarikan pada 5 elemen, terutama elemen yang melibatkan es atau salju. Suelin sangat merasakan dao agung antara langit dan bumi, dan kitab suci segel ketertiban berkibar mengikuti gerakan tubuhnya. Ia telah mencapai pencerahan dan mengembangkan wawasan, bahkan membangkitkan sedikit kekuatannya dari kehidupan sebelumnya. Dia mampu menangkap setitik kekuatan es dan salju di tengah kekacauan, yang merupakan hukum raja kekacauan dan juga kitab suci jimat dao surgawinya. Jari telunjuk tangan kanan Suelin mulai bergerak perlahan, dan sebuah kitab suci ketertiban segel es salju muncul di udara di atasnya. Kitab itu berbentuk kecebong dan mengandung kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba membuka matanya, mata Suelin seakan memantulkan perputaran dan orbit dua planet es salju. Saat mereka berputar, era kekacauan alam semesta, era liar alam semesta, dan era kuno alam semesta muncul secara bergantian. Meskipun Suelin hanya mengolah satu jenis hukum raja, itu bukanlah hukum raja biasa, ia memiliki sedikit aura kacau yang melekat padanya. Begitu Suelin membuka matanya, ia melihat ular iblis bermata empat itu menyemburkan api hitam, dan api itu telah sampai di tempat gurunya berada. Tak lama kemudian, api itu akan membakar habis tubuh gurunya. Nuansa kemarahan muncul di mata Suelin saat dia berbicara dengan dingin, hukum es dan salju yang kacau. Bab 1845. Suelin yang baik hati. Dengan jentikan jari telunjuk kanannya, dia membentuk pilar es yang terbang ke depan Master Sekte Es Gelap dengan kecepatan tinggi, membekukan pilar api hitam di depannya. Menendang tanah dengan ringan, Suelin berubah menjadi tornado dan langsung tiba di samping pemimpin Sekte Es Gelap. Suelin buru-buru membantunya berdiri dan bertanya dengan khawatir, "Guru, apakah Anda baik-baik saja?" Pemimpin Sekte Es Gelap masih linglung dan matanya penuh dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Dia sangat akrab dengan kekuatan muridnya Suelin sejak dia merekrut Suelin saat dia pertama kali mendarat di benua api merah dari bumi. Pada saat itu, Suelin baru saja membangkitkan kekuatan garis keturunannya, tetapi tingkat kultivasinya sangat rendah. Pemimpin Sekte Es Gelap mengira Suelin membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk memahami hukum raja, yang menurutnya cukup singkat. Lagi pula, ia membutuhkan 300 tahun untuk memahaminya. Namun betapa terkejutnya dia, Suelin baru saja memahami hukum raja, dan yang lebih penting, hukum raja milik Suelin jelas jauh lebih kuat daripada miliknya. Hukum raja milik pemimpin Sekte Es Gelap telah terbakar habis oleh api hitam, dan ia terluka parah. Namun, hukum raja milik Suelin telah membekukan api hitam tersebut. Pemimpin Sekte Es Gelap berbisik, "Suelin, hukum raja macam apa yang kau dapatkan wawasannya? Bagaimana bisa begitu kuat? Aku belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya." Suelin tersenyum dan hendak menjelaskan ketika ular iblis bermata empat itu mengeluarkan raungan yang marah. Ia mengangkat kepalanya dan tertawa sebelum berkata dengan suara dingin, "Wanita terkutuk, jadi kau membekukan api hitamku. Kurasa hukum rajamu tak akan menjadi ancaman bagiku." Membuka mulutnya, ular iblis bermata empat itu menyemburkan lebih dari selusin semburan api hitam. Api hitam melesat ke arah Suelin dan pemimpin Sekte Es Gelap dari segala arah. Api itu begitu membenci kedua wanita itu hingga mencoba membunuh mereka berdua. Cahaya dingin melintas di mata Suelin. Ia tiba-tiba berdiri dan melindungi tuannya dengan tubuhnya, sebelum mengalirkan garis keturunan Phoenix di tubuhnya. Ia memancarkan aura dingin dan kepingan salju putih mulai bermunculan di sekelilingnya. Kepingan salju tersebut terbentuk dari hukum raja yang caotik, yang muncul di kehampaan bagai kilatan petir. Hukum raja Suelin beberapa kali lebih cepat daripada hukum raja pemimpin Sekte Es Gelap. Saat kepingan salju menumpuk, suhu semakin rendah dan seluruh dunia tampak membeku. Suelin mengulurkan jari telunjuknya ke dalam kehampaan dan terhubung dengan rune Dao Surgawi. Ia mengarahkan jarinya ke depan dan kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi selusin balok es raksasa. Bongkahan es yang terbentuk dari kepingan salju melalui hukum es yang kacau menelan dan membekukan api hitam yang meledak dan lenyap di udara. Hukum es chaos milik Suelin 10 kali lebih kuat daripada hukum es biasa. Meskipun ia hanya memahami sedikit, kekuatannya cukup besar untuk memadamkan api hitam yang dilepaskan oleh binatang iblis dari alam Raja Roh tingkat ketiga. Sayangnya, kekuatan Suelin masih lemah sebagai seseorang yang baru saja menembus alam setengah langkah Raja Roh. Selain itu,
Ia baru saja memahami satu hukum alam semesta yang kacau, yang sangat berbeda dari 10 hukum yang dimiliki orang lain. Melepaskan seluruh hukum alam semesta yang kacau telah menghabiskan banyak esensi vitalnya dan dia langsung merasa lelah. Dengan wajah pucat, Suelin sedikit gemetar karena kehabisan tenaga. Ekspresi pemimpin Sekte Es Gelap berubah ketika melihat Suelin kelelahan. Ia berkata, "Suelin, kau harus lari sekarang. Dengan kekuatanmu saat ini, kau masih punya kesempatan untuk kabur. Jika kau tetap di sini tanpa esensi vital yang cukup, kau hanya akan mati bersamaku." Sambil menggelengkan kepala, Suelin berkata, "Tuan, ketika saya pertama kali mendarat di benua api merah, saya menghadapi banyak bahaya dan pasti sudah mati jika Anda tidak menyelamatkan saya. Saya tidak akan meninggalkan Anda." Mendengar perkataan Suelin, pemimpin Sekte Es Gelap hampir meneteskan air mata, tidak menyangka muridnya akan melepaskan kesempatan melarikan diri demi dia. Selama ratusan tahun berkultivasi, dia telah mengalami banyak situasi hidup dan mati dan tahu bahwa para kultivator mandiri adalah sekelompok orang yang kejam dan penuh tipu daya. Bahkan suaminya telah meninggalkannya demi hidupnya. Namun kini, seorang murid yang baru beberapa bulan mempertaruhkan nyawanya demi dirinya. Meskipun intisari kehidupan Suelin hampir habis, dia masih berdiri di hadapan tuannya. Di sisi lain, Tian Xuan beberapa kali membuka mulut dan ingin mengungkapkan keinginannya untuk melarikan diri demi keselamatannya. Namun, melihat ibunya dan wanita yang dicintainya tetap di tempat, raut wajahnya terus berubah dan akhirnya ia memutuskan untuk tetap tinggal. Tentu saja, ular iblis bermata empat itu telah melihat wajah pucat dan kelelahan Suelin. Ia tertawa angkuh sebelum berkata, "Sekarang kau sudah tidak memiliki esensi vital lagi, aku akan melihat bagaimana kau akan melawanku. Aku akan memakanmu hidup-hidup." Membuka mulutnya yang seukuran bukit dan memancarkan kehadiran yang ganas, ular iblis bermata empat itu menggigit Suelin, bermaksud untuk menelannya dan memperbaiki kekuatan garis keturunannya. Kengerian muncul di mata Suelin karena dia tahu kali ini dia pasti akan mati. Pada saat ini, Suelin diliputi kerinduan yang amat besar terhadap suaminya, King Fengli, tetapi dia tahu bahwa King Fengli tidak dapat menemukannya di alam mistis matahari yang luas dan tidak dapat datang menolongnya tepat waktu. Mulut besar ular iblis bermata empat hendak menggigit Suelin ketika seberkas cahaya biru ditembakkan dari kejauhan. Lebih cepat dari kilatan petir, sinar cahaya biru melesat ke mulut ular iblis bermata empat dan menghancurkan giginya, menyebabkan ular iblis itu menjerit kesakitan. Ia mundur dan menatap ruang di belakangnya dengan waspada, sambil bertanya dengan geram, "Siapa yang berani melancarkan serangan diam-diam padaku? Tunjukkan dirimu." Seorang pemuda berjubah naga biru muncul di kehampaan, diikuti oleh dua pria tua. Masing-masing memancarkan aura yang luar biasa. Pemuda itu sangat gagah dengan alis berbentuk pedang, hidung mancung, wajah tampan, dan postur tubuh tinggi. Ia memancarkan aura seorang bangsawan. Bab 1846. Dinasti tingkat tinggi elang angin. Naga bercakar empat pada jubah yang dikenakan pemuda itu menunjukkan bahwa ia adalah pangeran kerajaan dari dinasti yang kuat. Suelin kecewa melihat pemuda itu. Ia mengira pendatang baru itu adalah suaminya, Li Qingfeng, tetapi ternyata hanya orang asing. Pemuda itu sangat gagah dengan kehadiran yang luar biasa dan jauh lebih kuat daripada ular iblis bermata empat. Berdiri di kehampaan, pakaiannya kering seolah tetesan hujan badai tak berani mendekatinya. Dua lelaki tua yang berdiri di belakang pemuda itu juga luar biasa. Ketika mereka berdiri di sana, tetesan air hujan memberi jalan kepada mereka dan bahkan aura yang terpancar dari tubuh mereka membuat ruangan menjadi tidak stabil. Pemuda itu menatap Suelin dengan tatapan panas, tetapi dia menyembunyikannya sebelum ada yang menyadarinya. Dia telah melihat jutaan wanita cantik, namun tidak ada satupun yang secantik dan semenarik Suelin. Yang lebih penting, dia telah merasakan aura binatang dewa dari alam semesta yang kacau dari Suelin. Dengan angkuh, pemuda itu memperkenalkan dirinya, "Cantik, namaku Yi Fan Feng, pangeran kerajaan dari dinasti tingkat tinggi elang angin. Senang bertemu denganmu." Sambil mengerutkan kening, Suelin memutar matanya dan mengabaikannya. Yi Fan Feng tidak merasa terganggu dengan diamnya Yi Fan. Sebaliknya, ia justru senang karena setiap kali ia memperkenalkan diri, ia akan disambut dengan ramah. Jika orang tersebut adalah seorang pria yang sedang mengembangkan diri, ia akan berlutut dan bersujud kepadanya atau membungkuk. Sedangkan para wanita yang sedang mengembangkan diri, mereka bahkan akan mencoba menggodanya dengan tatapan mata mereka. Itu karena identitas kuat Yi Fan Feng sebagai pangeran kerajaan dari dinasti tingkat tinggi yang 100 kali lebih kuat dari negara Lingyun. Para kaisar dari dinasti tingkat tinggi semuanya adalah penguasa alam roh tingkat 6 dan berada di peringkat 50 teratas dalam daftar penguasa alam roh benua api merah. Bahkan Yi Fan Feng pun berada di peringkat 100 teratas dalam daftar penguasa alam roh. Sebagai seorang pangeran kerajaan yang tampan dan berkuasa,
Yivan Feng telah bertemu dengan banyak kultivator yang menawarkan diri untuk menjadi bawahannya dan banyak juga kultivator wanita yang menawarkan diri untuk menjadi wanitanya. Karena tidur dengan terlalu banyak wanita, Yivan Feng merasa lelah dengan wanita yang menawarkan diri. Itulah sebabnya ia tertarik ketika Suelin mengabaikannya. Ia menganggapnya sebagai kecantikan unik yang layak dikejar. Di samping Suelin, pemimpin Sekte Es Gelap tercengang saat mendengar perkenalan diri Yivan Feng. Meskipun dia hanya seorang penguasa alam roh tingkat pertama, dia tahu bahwa dinasti tingkat tinggi Elang Angin merupakan salah satu eksistensi teratas di seluruh benua api merah. Kebahagiaan terpancar di matanya ketika ia berbisik, "Suelin, kita selamat. Jika Yivan Feng bersedia membantu kita, dia pasti bisa membunuh ular iblis bermata empat." Suelin tetap diam. Entah kenapa, saat ini ia sangat merindukan Li Qingfeng dan jijik dengan tatapan penuh kebencian dari Yivan Feng. Kemarahan muncul di mata ular iblis bermata empat itu karena merasa harga dirinya tertantang saat melihat Yivan Feng mengabaikannya dan terus berbicara dengan Suelin. Ular iblis bermata empat itu berkata dengan dingin, "Manusia, kau melancarkan serangan diam-diam kepadaku, namun sekarang kau mengabaikanku dan berbicara dengan si cantik. Tapi dia makananku, begitu pula dirimu." Mendengar ancaman ganas ular iblis bermata empat itu, Yivan Feng tertawa angkuh, berkata, "Kau memang sangat menghargai dirimu sendiri. Karena kau meminta kematianmu, aku akan mengabulkan permintaanmu dan merasakan kekuatanku." Ular iblis bermata empat itu membuka mulutnya dan menyemburkan api hitam yang melelehkan kehampaan dan tiba di hadapan Yivan Feng seketika, bagaikan kilatan petir. Berdiri di kehampaan, Yivan Feng tampak tenang dan acuh tak acuh. Tiba-tiba ia mengangkat tangan kanannya dan menggenggam api hitam di telapak tangannya. Dengan kekuatan yang ia kerahkan, ia menghancurkan api hitam itu menjadi percikan-percikan hitam yang menghilang di udara. Ekspresi ular iblis bermata empat berubah saat melihatnya, dia tahu bahwa dia telah bertemu lawannya dan harus melancarkan serangan terkuatnya. Sambil mengalirkan energi iblis di dalam tubuhnya, ular iblis bermata empat itu tiba-tiba mengeluarkan ekornya yang besar, yang menggambar busur di udara dan meledakkan retakan raksasa di udara, menabrak dengan ganas ke arah Yivan Feng. Jika sampai mengenai Yivan Feng, ia pasti sudah meremukkannya menjadi pai daging. Namun, monster bermata empat itu meremehkan kekuatan Yivan Feng. Sambil mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan dengan ringan, Yivan Feng langsung menusuk lubang besar di ekor ular itu hingga darah mengucur deras dan bahkan tulang putih dan daging merah pun terekspos. Ular iblis bermata empat itu menjerit kesakitan, tidak menyangka pemuda itu begitu kuat hingga tidak sebanding dengannya. Kekuatan super empat mata. Dengan raungan yang dahsyat, ia membuka keempat matanya dan menembakkan dua sinar cahaya hitam dari dua matanya. Sinar cahaya hitam itu mampu mengendalikan dan membakar segalanya. Seketika, mereka berada di hadapan Yivan Feng. Dengan ekspresi tenang, Yivan Feng kembali mengulurkan tangan kanannya dengan acuh tak acuh. Dari jari telunjuknya, terpancar dua sinar biru yang, bagaikan kilatan petir, langsung menghancurkan sinar hitam itu menjadi kepingan-kepingan yang tak terhitung jumlahnya dan lenyap dengan cepat. Kemudian, dia mencabut lagi jari telunjuk kanannya dan mengarahkannya ke depan 4 kali, sambil menembakkan 4 sinar cahaya biru. Lebih cepat dari kilat, semua sinar cahaya biru ditembakkan ke 4 mata binatang iblis itu dan membutakannya. Ular iblis bermata 4 itu menjerit pilu. Dalam keadaan buta, ia jatuh terguling-guling di langit dan menggeliat di tanah, menghancurkan semua batu di kedua sisi lembah. Dengan senyum tipis, Yivan Feng berkata dengan niat membunuh di wajahnya, "Hidupmu berakhir di sini." Dengan menyalurkan esensi vital dalam tubuhnya, ia tiba-tiba melancarkan tinjunya yang berubah menjadi tinju esensi vital setinggi setidaknya 40.000 kaki. Tinju itu menghantam tubuh ular iblis dan meledakkannya menjadi hujan darah dan daging yang lenyap di udara. Bahkan jiwanya pun hancur berkeping-keping oleh tinju itu. Dari awal hingga akhir pertempuran, Yivan Feng tak bergeming sedikit pun dari posisinya di kehampaan. Ia telah membunuh ular iblis bermata 4 seolah-olah ia adalah seekor semut. Dengan kekuatan sebesar itu, ia pantas menyandang status pangeran kerajaan dari dinasti tingkat tinggi. Tak heran ia bisa masuk 100 besar dalam daftar Master Raja Roh. Kekuatannya begitu dahsyat hingga tak terbayangkan. Ular iblis bermata 4, binatang iblis Raja Roh tingkat ketiga, dibunuh oleh Yivan Feng dengan satu serangan. Bab 1847. Perasaan King Feng Li. Pemimpin Sekte Es Gelap dan Tian Xuan menatap Yivan Feng dengan panas di mata mereka, mengetahui bahwa mereka akan selamat dan mungkin mendapatkan beberapa harta jika mereka tetap bersama pemuda ini. Melirik pemimpin Sekte Es Gelap, Yivan Feng berkata, "Apakah kau pemimpin sekte? Kalian semua terluka parah. Sekarang naiklah ke kapal roh harta karun spiritualku agar aku bisa menyembuhkanmu." Wajah Suelin yang menawan tampak dingin dan hendak menolak tawaran itu ketika pemimpin Sekte Es Gelap menangkap tangannya untuk membuatnya diam.
Kemudian mereka terbang ke angkasa bersama Tian Xuan dan berdiri di samping Yi Fanfeng. Dari sudut pandang pemimpin sekte dan Tian Xuan, selama mereka tetap bersama Yi Fanfeng, semuanya akan baik-baik saja di masa depan. Sambil tersenyum, Yi Fanfeng mengeluarkan sebuah kapal roh, sebuah harta karun spiritual kerajaan roh tingkat 4. Dengan panjang setidaknya 400 kaki, kapal itu dapat menampung puluhan orang. Yi Fanfeng naik ke atasnya dan meminta pemimpin sekte, Tian Xuan, dan Sue Lin untuk ikut naik. Bersama dua lelaki tua yang datang bersama Yi Fanfeng, mereka terbang ke angkasa. Karena gurunya, pemimpin sekte es gelap, Sue Lin menaiki kapal roh bersama gurunya dan Tian Xuan dan meninggalkan lembah. Tanda hubung. Di tempat lain di alam mistis matahari, King Feng Li, Meng Yaosu, Yayun, dan Kaisar Serigala Langit berjalan keluar dari gua setelah badai berakhir dan langit cerah. Dengan dua matahari di langit, terik matahari dengan cepat menguapkan semua kelembapan di permukaan tanah. Beberapa burung, hewan, dan binatang iblis keluar dari hutan dan gua, mengeluarkan suara kicau dan auman. Gelombang kegelisahan dan frustrasi melanda dalam diri King Feng Li karena dia punya firasat jelas bahwa ada sesuatu yang berharga yang menjauh darinya. Sambil menunjuk ke arah lembah barat, dia berkata, "Ayo pergi ke barat." Ekspresi Yayun sedikit berubah. Ia berbisik, "King Feng Li, lembah barat dihuni oleh ular iblis bermata 4, monster iblis kuat dari alam Raja Roh tingkat 3. Li Lifeng menggelengkan kepalanya, berkata, "Jangan khawatir. Aku bisa meledakkan seorang master alam roh tingkat 3 dengan satu pukulan, apalagi binatang iblis alam roh tingkat 3. Aku merasa ada seseorang yang ingin kutemui di lembah itu. Sekarang, ayo kita pergi ke sana sekarang juga." Lalu dia terbang ke udara tanpa basa-basi lagi. Dia mengeluarkan sebuah kapal roh sepanjang 90 meter milik Meng Lin, Kaisar Dinasti Meteorit. Li Qingfeng mendapatkan harta karun spiritual kerajaan roh tingkat ketiga ini setelah membunuh orang itu. Dengan kapasitas lebih dari 30 orang, kapal itu melaju dengan sangat cepat. Melepaskan energi spiritualnya, Lili menghapus tanda spiritual Kaisar Dinasti Meteorit dari kapal dan mengukir tanda spiritualnya sendiri di atasnya. Kemudian, ia mengeluarkan beberapa batu vitalitas kerajaan roh dan meletakkannya di keempat sudut kapal roh terbang. "Cepat! Jangan berlama-lama," teriaknya kepada orang-orang di bawah, dengan nada tidak sabar. Mendengar ketidaksenangan dalam suaranya, Meng Yaosu, Yayun, Kaisar Serigala Langit, Panglima Tertinggi, Anak Anjing Hitam, dan Ular Pemakan Langit semuanya bergegas terbang dan mendarat di kapal roh. Ini pertama kalinya mereka melihat Lili kehilangan kesabarannya. Ia tidak pernah marah bahkan saat menghadapi musuh. Sambil berjalan ke samping Li Qingfeng, Meng Yaosu bertanya, "Saudara Li, ada apa? Kenapa kamu begitu cemas dan pemarah?" Sambil mengerutkan kening, Li Qingfeng berkata, "Aku merasa Sue Lin telah berada di lembah besar barat. Itu indera keenamku. Karena ada binatang iblis dari alam Raja Roh tingkat ketiga di lembah ini, aku khawatir dia dalam bahaya." Kemudian dia mentransfer saripati vitalnya ke dalam batu-batu vitalitas di kapal roh yang melepaskan cahaya cemerlang. Kapal roh itu menggambar busur biru di udara dan melesat menuju lembah besar di kejauhan. Lembah besar itu berjarak sekitar 20.000 km dan dibutuhkan waktu lebih dari 2 jam bagi kapal roh untuk mencapai sana. Saat mereka mencapai lembah, ekspresi wajah King Feng Li berubah karena gunung setinggi ribuan meter di kedua sisi lembah telah runtuh. Khawatir akan keselamatan Sue Lin, Lili segera mengaktifkan mata sinar X-nya dan melihat ke lembah. Tiba-tiba, matanya menyipit ketika melihat sepotong pakaian Sue Lin di atas batu besar di kejauhan. Meninggalkan kapal yang dikendarainya, Lili melompat dan terbang ke atas batu besar. Ia mengambil kain lap itu dan yakin itu adalah robekan pakaian Sue Lin. Dia mengenalinya karena dia telah membeli pakaian itu untuk Sue Lin sebelum mereka terbang dari bumi ke benua api merah. Jelas, kain itu robek dalam pertempuran karena ada noda darah di atasnya. "Sue Lin! Sue Lin! Sue Lin!" King Feng Li berteriak berulang kali ke lembah namun tidak mendapat jawaban. Setelah mencari lebih lanjut, ia menemukan sehelai pakaian Sue Lin yang berlumuran darah, membuatnya semakin cemas akan keselamatan Sue Lin. Ia bertanya-tanya apakah Sue Lin masih hidup. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia mendapati lembah itu dipenuhi puing-puing. Untuk mencari Sue Lin, King Feng Li mengeluarkan tinjunya dan memukul ke depan, memecah puing-puing dan mendorongnya kembali ke pegunungan. Melihat hal itu, murid-murid Kaisar Serigala Langit dan Panglima Tertinggi mengerut karena mereka hanya melihat orang-orang yang berkultivasi sendiri menghancurkan gunung, bukan sebaliknya. Prestasi yang dicapai oleh Li Qingfeng ini sangatlah hebat dan melibatkan penggunaan hukum Dao alam secara ahli. Setelah membersihkan puing-puing di lembah, King Feng Li menemukan tubuh ular iblis besar di dasar lembah.
Tubuh ular iblis itu panjangnya setidaknya puluhan ribu kaki dan setiap sisik hitamnya sebesar tangki air. Ia adalah binatang iblis yang sangat kuat, tetapi sudah mati. King Fengli terkejut saat melihat tubuh ular iblis itu, bertanya-tanya apakah Sue Lin telah terbunuh olehnya. Amarah tampak di wajahnya dan seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang begitu kuat hingga ia tampak seperti dewa pembunuh. Sambil berlari ke sisi ular iblis itu, King Fengli mengeluarkan Skybrea King Halberd dan menebas tubuhnya, memperlihatkan isi perutnya. Bab 1848. Mencari Sue Lin. King Fengli membedah perut ular iblis bermata empat dan menemukan Sue Lin tidak ada di sana. Dengan napas lega, dia tahu ular iblis itu pasti telah dibunuh oleh seorang kultivator kuat yang mungkin telah membawa Sue Lin bersamanya. Sambil berjalan ke samping Li Qingfeng, Meng Yaosu menghiburnya, "Kakak Li, jangan khawatir. Sue Lin wanita yang beruntung, jadi dia tidak akan mati begitu saja." Mengangguk, Lili bertanya kepada Yayun, "Nyonya muda, Anda adalah putri presiden aliansi bisnis benua api merah dan Anda mengenal kekuatan-kekuatan di daratan. Kemarilah dan lihatlah 4 lubang besar di mata ular iblis itu. Menurut Anda, serangan apa itu?" Yayun berjalan mendekat dan mengamati luka-luka itu dengan saksama. Setelah merenung sejenak, matanya melebar dan ia berkata dengan terkejut, "Itu adalah jari roh angin biru, teknik kultivasi alam raja roh dari dinasti tingkat tinggi elang angin. Teknik ini terkenal di seluruh daratan." Dia melanjutkan, "Jika aku benar, pangeran kerajaan merekalah yang membunuh ular iblis bermata empat dengan jari roh angin biru." Li Qingfeng sedikit mengernyit, dan kekhawatiran melintas di matanya. Dari penjelasan Yayun, ia mengetahui bahwa dinasti elang angin tingkat tinggi adalah salah satu dari 10 dinasti tingkat tinggi yang maha kuasa. Dinasti elang angin cukup terkenal di benua api merah dan kaisarnya merupakan satu dari 50 master super teratas dalam daftar master alam raja roh. Dan sang pangeran, seorang penguasa alam roh tingkat 4, juga merupakan salah satu dari 100 penguasa alam roh teratas yang terkenal. Kekuatannya bahkan satu tingkat lebih tinggi daripada Lili, yang saat ini merupakan penguasa alam roh tingkat 3. King Fengli sangat khawatir terhadap Sue Lin karena pengalaman masa lalunya memberitahu dia bahwa para pangeran kerajaan pada umumnya adalah sekelompok orang jahat. Jika pangeran kerajaan mengetahui tentang garis keturunan Phoenix S pada Sue Lin, dia pasti akan mengambilnya dengan paksa dan dengan demikian membawa bahaya besar pada Sue Lin. Selain itu, Sue Lin sangat cantik dan dia akan berada dalam bahaya besar jika pangeran kerajaan dari dinasti tingkat tinggi mempunyai rencana jahat padanya. Pada saat ini, King Fengli tidak pernah merasa cemas dan khawatir seperti ini. Dia menoleh ke Black Puppy dan berkata, "Gunakan hidungmu dan lihat apakah kau bisa mencium bau Sue Lin dalam jarak 150.000 kilometer." Mengangguk, anak anjing hitam juga cemas karena ia sangat menyukai Sue Lin dan menganggapnya sebagai tuannya. Ia tentu saja tidak ingin Sue Lin disakiti oleh pria lain. Sambil menjulurkan hidungnya, Black Puppy mengendus-endus sambil melepaskan kekuatan super anjing leluhurnya, yang membentuk riak hitam menyebar keluar hingga mencapai batas 150.000 kilometer. Setengah jam kemudian, anak anjing hitam mengambil kembali kekuatan super anjing leluhurnya dan melaporkan, "King Fengli, aku tidak bisa mencium Sue Lin dalam jarak 150.000 kilometer dan tidak dapat menemukan lokasinya." Mendengar laporan anak anjing hitam, wajah Li Qingshan menjadi gelap dan amarah terpancar di matanya. Ia sangat marah karena terlambat selangkah dan melewatkan Sue Lin. Dia meninju ke arah lembah dan meledakkan lubang besar di tanah lembah. Batu-batu di sisinya berguling ke dalam lubang tanpa dasar dan bahkan tubuh ular iblis bermata empat pun jatuh ke dalam lubang yang dalam. Li Qingfeng berkata kepada Yayun, "Nyonya muda, Anda adalah presiden junior aliansi bisnis terbesar di benua api merah dan memiliki akses ke intelijen berbagai kekuatan di daratan. Mohon sampaikan pemberitahuan kepada semua kultivator di alam mistis matahari, yang menyatakan bahwa siapapun yang melaporkan lokasi Sue Lin kepada saya akan diberi hadiah 1 set teknik kultivasi alam raja roh dan 10 pil ramuan alam raja roh." King Fengli sekarang agak putus asa dan siap membayar hadiah besar untuk informasi tentang Sue Lin. Ia yakin para kultivator mandiri akan senang melakukan perintahnya karena mereka mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk memiliki seperangkat teknik kultivasi alam raja roh meskipun mereka telah berupaya keras dan mempertaruhkan nyawa mereka. Beberapa ramuan dan herba roh alam raja roh biasanya dijaga oleh binatang iblis alam raja roh yang akan membunuh siapapun yang berusaha mengambilnya. Dan 10 pil ramuan kerajaan roh yang ditawarkan Li Qingshan adalah hadiah yang luar biasa besar. Bahkan Yayun pun takjub dengan hadiah sebesar itu dan tahu bahwa Sue Lin adalah orang yang sangat penting di hati Li Qingshan. Yayun mengangguk dan berkata, "Saya akan mulai menulis pengumumannya sekarang. Setelah itu, saya akan membagikannya kepada semua kultivator di alam mistis matahari, mengumumkan bahwa siapapun yang dapat memberikan informasi tentang Sue Lin akan diberi hadiah 1 set teknik kultivasi alam raja roh dan 10 pil ramuan raja roh."
Yayun cukup familiar dengan proses pelepasan dan perolehan informasi. Dalam waktu singkat, ia selesai membuat pengumuman dan menyebarkannya ke seluruh alam mistis matahari dengan pemancar roket. Dia bahkan memanggil beberapa elang dan merpati iblis dan menempelkan pemberitahuan di kaki mereka sebelum mengarahkan mereka ke segala arah di alam mistik matahari. Melihat hasil karya Yayun, King Feng Li mengangguk puas. Meng Yaosu berjalan ke arah Li King Feng dan bertanya, "Kakak Li, kita mau kemana sekarang?" Setelah berpikir sejenak, Li menunjuk ke barat dan berkata, "Kita lanjutkan ke barat karena kurasa Suelin sudah pergi ke arah ini. Kita harus menemukannya di barat." Kali ini, Li memilih berjalan kaki daripada menaiki kapal roh karena tujuannya adalah melacak Suelin. Selama perjalanan, mereka akan bertemu dengan beberapa dari 10.000 kultivator di alam mistis matahari, dan ia berharap mereka akan membawa kabar tentang Suelin. Ribuan gunung bergulung berdiri di alam mistis matahari. Ketinggiannya berkisar antara 3.000 hingga 10.000 meter, sementara yang tertinggi menjulang ke awan. Di pegunungan itu tumbuh beraneka ragam pohon-pohon tua, masing-masing tingginya ratusan meter dan lingkarnya begitu besar sehingga dibutuhkan lebih dari 10 orang untuk mengelilinginya dengan tangan terbuka dan bergandengan tangan. Setiap daun pada pohon-pohon purba itu sebesar tangki air. Setelah ribuan tahun tumbuh, daun-daunnya masih rimbun dengan cabang dan daun yang lebat, sementara tanah di bawahnya tertutup tanaman ivy, bunga, dan gulma. Di kedalaman rerumputan liar dan tanaman merambat itu hiduplah beberapa binatang setan berukuran kecil termasuk laba-laba, kelabang, ular berbisa, serangga berbahaya, semut beracun, dan lain-lain. Melihat Lili dan yang lainnya mendekat, mereka terbang keluar dari rerumputan dan tanaman merambat dengan mata haus darah. Mereka berubah menjadi anak panah tajam dan melesat ke arah Lili, berusaha menggigitnya. Bab 1849. Bertemu iblis betina bunga persik. Lili tersenyum dingin, dan kilatan niat membunuh melintas di matanya. Kekhawatiran dan keprihatinannya terhadap Suelin yang terluka dan kemudian menghilang membara dalam amarah. Sekarang melihat binatang iblis yang gegabah menyerangnya, dia pasti akan melampiaskan amarahnya pada mereka dengan membunuh mereka. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan semburan energi emas yang memancarkan aura dao unsur emas tajam, membelah serangga beracun dan ular berbisa menjadi dua. Namun, serangga beracun itu ternyata sangat tangguh dan akan berusaha melarikan diri meskipun terpotong menjadi dua. Sementara itu, ratusan ular berbisa melompat dari rerumputan di dekatnya, mengepung Li dan yang lainnya. "Kalian semua mencari kematian," kata Li Qingshan dengan nada membunuh. Dia melepaskan alam nerakanya dan api merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di area dengan diameter 20.000 kaki. Mengandung panas yang sangat tinggi, api merah itu langsung membakar tanaman ivy dan gulma, membakar ular berbisa dan serangga beracun yang menjerit dan mati saat mereka jatuh ke tumpukan abu. Kejam dan tak terhentikan, King Feng Li membunuh semua binatang iblis yang berani menghalangi jalannya. Merasakan kemarahan King Feng Li, anak anjing hitam dan ular pemakan langit menundukkan kepala dan tidak berani macam-macam dengannya. Memimpin yang lain, King Feng Li membunuh jalan keluar sementara niat membunuhnya menyebar keluar. Pilar cahaya hitam tebal yang terbuat dari niat membunuh muncul di belakangnya saat King Feng Li kehilangan hitungan binatang iblis yang telah dibunuhnya. Selama proses tersebut, beberapa kultivator mencoba menyerang King Feng Li dan merampok ramuan rohnya, tetapi langsung dibunuhnya. Kemampuan bertarung King Feng Li saat ini bisa menduduki peringkat 150 teratas dalam daftar penguasa alam Raja Roh Benua Api Merah, yang mencakup para petarung alam Raja Roh terkuat. Lili telah berjalan sekitar 2000 km ketika raut wajahnya tiba-tiba berubah, mengerutkan kening. Ia mendengar suara pertempuran sengit dari hutan di depannya. Energi dahsyat yang dilepaskan dari pertempuran dahsyat itu menyebar keluar, meninggalkan retakan di langit dan menghancurkan pepohonan dan bebatuan di dekatnya. Meng Yaosu juga menyadari kekacauan di depan mereka. Ia berjalan mendekat dan bertanya, "Kakak Li, ada beberapa orang yang sedang bertempur di hutan di depan kita. Bagaimana kalau kita jalan memutar?" Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Kita akan mengambil rute yang sudah kita rencanakan." Dia terus maju sementara Meng Yaosu, Yayun, dan yang lainnya mengikuti. Meng Yaosu mendesak karena dia khawatir terhadap King Feng Li yang telah menjadi seganas gunung berapi dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Karena hubungan mereka yang lebih dekat, hanya Meng Yaosu yang bisa berbicara sedikit dengannya. Ia bahkan mengabaikan anak anjing hitam ketika anak anjing itu mencoba berbicara dengannya. Di hati King Feng Li, hanya ada satu tujuan, yaitu terus maju tanpa henti hingga ia menemukan Suelin. Berjalan ke sisi Meng Yaosu, Yayun berbisik, "Ini tidak baik. Jika Li King Feng membunuh terlalu banyak, dia akan mengalami penyimpangan Qi, yang pada akhirnya dapat membahayakan kultivasi dan hatinya." Dengan senyum tipis di wajahnya, Meng Yaosu melirik Yayun dengan heran. Ini pertama kalinya Yayun berbicara dengannya.
Sepertinya dia benar-benar peduli pada Li Qingfeng. Sepanjang perjalanan, Yayun dan Meng Yaosu tidak menyukai satu sama lain dan hampir tidak ada komunikasi di antara mereka. Namun, mereka berdua melihat Li Qingfeng demam tinggi, yang bukan pertanda baik. Didorong oleh kekhawatiran yang mendalam, Yayun mulai berbicara dengan Meng Yaosu, berharap Meng Yaosu bisa memberinya nasihat. Lagi pula, Meng Yaosu dan Li Qingfeng sama-sama berasal dari bumi dan memiliki pengalaman yang sama, sehingga Yayun lebih mengenalnya. Sambil tersenyum getir, Meng Yaosu berbisik, "Yayun, kau belum pernah bertemu Sue Lin dan tidak tahu apa-apa tentangnya. Kukatakan padamu, dia adalah istri sah Li Qingshan dan dia sangat mencintainya. Di hatinya, Sue Lin selamanya yang pertama. Bahkan aku pun tak bisa menggantikannya, apalagi dirimu." Mendengar kata-kata Meng Yaosu, ekspresi Yayun berubah. Ia diam-diam jatuh cinta pada Li Qingfeng dan menganggap Meng Yaosu sebagai saingan asmaranya, jadi ia berencana merebutnya dari Meng Yaosu. Namun, Yayun kini tahu dari Meng Yaosu bahwa wanita yang benar-benar dicintai Lili adalah Sue Lin, wanita yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dan ia pun terkejut bahwa Lili ternyata sudah menikah. Sambil melirik ke arah Qingfeng Li yang berjalan di depan mereka, mata Yayun dipenuhi rasa iri, tertuju pada karakter Sue Lin ini. Demi Sue Lin, Li Qingfeng melakukan pembunuhan massal dan berada di ambang penyimpangan Qi. Ia berharap bisa menjadi Sue Lin. Dia berharap dapat segera bertemu Sue Lin karena dia sangat penasaran dengan wanita legendaris yang dinikahi oleh Qingfeng Li dan yang sangat berharga di hatinya. Sementara itu, di hutan 10 km di depan mereka, banyak pohon besar kuno yang tingginya setidaknya 100 meter sedang dihancurkan oleh energi yang kuat. Di tengah hutan, dua kelompok sedang bertempur. Satu kelompok dipimpin oleh seorang wanita bergaun merah. Dengan wajah menawan, kulit seputih salju, dan tubuh yang indah, wanita itu adalah iblis wanita bunga persik. Dia memiliki lebih dari 10 pengikut, tetapi sebagian besar telah terbunuh. Hanya 3-4 orang yang berhasil mengembangkan diri yang tersisa. Di sisi lain, ada seorang pria parubaya berjubah putih. Dengan wajah pucat dan hidung agak mancung, pria parubaya itu menatap iblis betina bunga persik dengan tatapan jahat dan keserakahan. Pria parubaya itu adalah kaisar terkenal dari dinasti Yin Air. Namanya San Yin. Sebagai salah satu dinasti menengah tingkat atas, kekuatan dinasti Air Yin tidak kalah dari dinasti Meteorit, tetapi San Yin adalah seorang pria jahat yang suka memperkosa wanita. Sejak ia memasuki alam mistis matahari, ia telah memperkosa beberapa wanita dan meninggalkan mereka hingga mati setelah menyerap energi Yin mereka. Kini ia telah mengincar iblis wanita bunga persik, yang cantik, kuat, dan bahkan memiliki garis keturunan. Ia memutuskan untuk memanfaatkannya guna meningkatkan kekuatan kultivasinya dan membunuh para pengikutnya yang juga seorang kultivator. Li Qingfeng berjalan sangat cepat dan tak lama kemudian tiba di hutan. Ia melihat iblis wanita bunga persik hanya dengan sekali pandang. Bab 1850. Dinasti Air Yin. Keterkejutan muncul di mata Qingfeng Li saat dia melihat wanita berpakaian merah di hutan. Dia mengenal iblis betina bunga persik dengan sangat baik karena dia pernah mengunjungi penginapan bunga persik milik iblis betina ketika pertama kali memasuki kota roh matahari di luar alam mistis matahari. Di penginapan itu, dia bertemu iblis berambut putih. Pada saat itu, iblis rambut putih telah menguasai hukum raja dan karenanya jauh lebih kuat daripada Qingfeng Li, bahkan mencoba membunuhnya. Ketika Li Qingfeng dalam bahaya, iblis wanita bunga persik menyerang iblis rambut putih dan menyelamatkan nyawa Li Qingfeng. Karena itu, Li Qingfeng sangat menghargainya. Qingfeng mengerutkan keningnya ketika mendapati iblis wanita bunga persik terluka di lengannya dan darah mulai mengucur dari luka di bawah lengan bajunya yang robek. Cahaya dingin melintas di mata Lili. Bajingan mana yang berani melukainya? Bajingan itu sedang mencari mati. Ia berjalan sangat cepat dan menempuh jarak ratusan meter hanya dengan satu langkah. Seketika, ia sudah berada di samping Peach Blossom si Devil. Iblis wanita bunga persik tercengang melihat Li Qingshan. Ia bertanya, "Adik kecil, apa yang kau lakukan di sini?" Lili tersenyum dan berkata, "Tentu saja untuk menyelamatkanmu. Katakan padaku bajingan mana yang melukaimu, dan aku akan membunuhnya untukmu." Mendengar kata-kata Qingfeng Li, pria parubaya yang berdiri di hadapan Peach Blossom si Devil tertawa dengan nada meremehkan. San Yin berkata dengan dingin, "Kau benar-benar sombong. Kau tahu siapa aku? Aku San Yin, Kaisar Dinasti Air Yin. Berlututlah padaku jika kau tidak ingin mati." San Yin telah mengenali Kaisar Ling Yun yang berdiri di samping Lili. Karena Ling Yun adalah kerajaan tingkat rendah dan Lili adalah salah satu kultivator kerajaan, San Yin langsung menjadi sombong terhadapnya. Di dunia para kultivator, yang kuat selalu memangsa yang lemah.
Kaisar dan para kultivator dari kerajaan tingkat rendah biasanya akan berlutut memberi hormat kepada kaisar dari dinasti perantara ketika mereka berpapasan, karena kerajaan tingkat rendah adalah negara bawahan dan dikuasai oleh dinasti perantara. Itu adalah tangga kekuasaan yang mirip dengan sistem prajurit, jenderal, dan prajurit. Makin tinggi pangkat yang dipegang seseorang, makin besar kekuasaan yang dimilikinya. Li Lili menoleh dan berkata, "Tawamu menyiksa telingaku. Suaramu seperti anjing yang tenggorokannya digigit. Sebaiknya kau kembali ke rahim ibumu dan berlatihlah." Terdiam, para praktisi yang menyaksikan tercengang oleh kesombongan Li Liqingshan dan penghinaannya terhadap San Yin di depan penonton. Mereka bertanya-tanya apakah dia tahu kaisar dari dinasti perantara lebih kuat daripada kaisar dari negeri Lingyun. Iblis wanita bunga persik juga terkejut. Ia membisikkan peringatan, "Adik kecil, dia adalah San Yin, kaisar dinasti air Yin dan penguasa alam roh ketiga dengan peringkat 150 teratas dalam daftar penguasa alam roh." Sambil tersenyum tipis, Li Qingfeng berkata, "Saudari cantik, orang ini memang kuat, tapi di mataku dia hanyalah seekor semut. Dia menindasmu dan aku akan membunuhnya untukmu. Katakan saja bagaimana kau ingin dia mati." Terdiam, iblis betina bunga persik memutar matanya. Ia merasa kesal karena Li Qingfeng bersikeras mengabaikan peringatannya. Sambil mendesah, iblis betina bunga persik berkata, "Adik kecil, aku tahu kau ingin membantu adikmu, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Sebaiknya kau lari sekarang karena San Yin tidak akan membiarkanku pergi hari ini." Melirik iblis wanita bunga persik, Li Lili tahu wanita itu masih tidak mempercayainya. Lagi pula, sebelum ia memasuki alam mistis matahari, ia hanyalah seorang master alam tertinggi tingkat 9, bahkan belum setengah langkah memasuki alam Raja Roh. Tak seorang pun menyangka King Engli akan menembus alam Raja Roh tingkat ketiga hanya dalam beberapa hari di alam mistis matahari. Kecepatan kultivasinya bahkan lebih cepat daripada roket. Yang lebih penting, kekuatan tempur King Engli beberapa kali lebih kuat dari tingkat kekuatannya dan bahkan dapat membunuh penguasa alam roh tingkat ketiga dengan mudah. Itulah sebabnya Li Qingfeng memandang San Yin dengan jijik. Dalam hatinya, ia telah menjatuhkan hukuman mati kepada San Yin. King Feng Li menoleh menatap San Yin dengan dingin seolah-olah dia sedang menatap orang mati. San Yin geram dengan ekspresi acuh tak acuh Li. Lagi pula, sebagai kaisar dari dinasti perantara dengan peringkat di antara 150 teratas dalam daftar penguasa kerajaan roh, ia belum pernah diremehkan seperti ini, dan bahkan lebih menghina lagi, oleh seorang kultivator dari kerajaan tingkat rendah. Itu merupakan tantangan bagi martabatnya. San Yin melangkah maju, melepaskan aliran air yang deras. Di sekelilingnya, ia membentuk riak-riak air yang terkondensasi dari esensi vital berelemen air. Riak-riak air itu adalah rune hukum raja. Melihat Kaisar Serigala Langit berdiri di belakang Lili, iblis betina bunga persik merasa senang dan berkata, "Kaisar Serigala Langit Senior, kemarilah dan bantu Lili." San Yin memang pria yang kuat. Dia telah melihat serangan Kaisar Serigala Langit di penginapan bunga persik dan tahu bahwa Kaisar Serigala Langit adalah penguasa alam Raja Roh tingkat ketiga 1000 tahun yang lalu. Meskipun kekuatannya telah menurun, teknik kultivasinya sangat kuat. Yang mengejutkannya, Kaisar Serigala Langit melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, iblis wanita bunga persik. San Yin hanyalah seorang badut. Li Qingfeng akan membunuhnya dengan satu pukulan." Mendengar kata-kata Kaisar Serigala Langit, iblis betina bunga persik tercengang. Jika kata-kata Li Qingfeng hanya arogan, kata-kata Kaisar Serigala Langit membuatnya curiga bahwa ia sedang bermimpi. Sambil mengulurkan jari-jarinya yang seputih salju, ia mengusap matanya yang besar dan cerah untuk memastikan ia tidak sedang bermimpi. Namun, ia masih linglung. Dia jelas mendengar Kaisar Serigala Langit berkata bahwa Li Qingshan akan membunuh San Yin dengan satu pukulan. Tapi San Yin adalah penguasa Raja Roh tingkat 3, bagaimana mungkin Li Qingshan bisa melakukannya? Tak hanya iblis betina bunga persik yang tercengang, San Yin dan 12 pengikutnya yang juga seorang kultivator juga terkejut. Lalu mereka mengangkat kepala dan tertawa. "Apa yang kudengar? Orang tua bodoh itu bilang Li Qingfeng akan membunuh kaisar kita dengan satu pukulan. Apa dia tidak gila? Tentu saja. Otak orang tua ini mungkin tidak berfungsi, dia pikir dia siapa? Kaisar kita adalah penguasa alam roh tingkat 3. Pemuda itu hanya ingin mati. Lucu sekali hari ini kita bertemu dengan seorang tua tolol dan seorang muda tolol." Para kultivator yang berdiri di belakang San Yin menunjuk-nunjuk jari mereka dan menatap Kaisar Serigala Langit dan King Feng Li dengan tatapan mengejek, mereka pikir mereka berdua sudah gila. Tentu saja, Li Lili telah mendengar komentar dari para kultivator dinasti Air Yin, tetapi ia acuh tak acuh karena setiap kata yang diucapkan Kaisar Serigala Langit adalah benar. Melihat San Yin di depannya, Li Qingshan berkata dengan arogan, "Hari ini aku akan mengabulkan keinginan bawahanmu dan membunuhmu dengan satu pukulan."
Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.